warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Masrinda dengan NIM 250201204. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester saya dari pelajaran filsafat pendidikan. Langsung saja, di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama. Menurut saya, pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang tidak hanya berfokus kepada kemampuan akademik, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan keterampilan peserta didik. Pendidikan yang seharusnya membantu manusia mengembangkan potensi yang dimilikinya agar mampu berpikir kritis, bertanggung jawab, serta bermanfaat bagi masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan aliran Sapiensisme yang dikemukakan oleh John Dewey. Menurut Dewey, pendidikan harus berpusat pada peserta didik dan pengalaman nyata yang mereka alami. Belajar bukan sekedar menghafal isi teori, tetapi memahami dan mempraktikkan pengalaman langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan menjadi sarana untuk mempersiapkan manusia menghadapi perubahan zaman dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Pertanyaan yang kedua. Salah satu ketimpangan pendidikan yang sering saya lihat adalah perbedaan akses teknologi antara mahasiswa. Ada mahasiswa yang memiliki laptop dan internet yang memadai, sementara banyak juga mahasiswa yang tidak memiliki laptop dan hanya mengandalkan telepon genggam dan mengandalkan internet yang seadanya. Kondisi ini membuat kesempatan belajar menjadi tidak sama, terutama ketika tugas perkuliahan banyak dan dilakukan secara online. Jika dianalisis dengan aliran rekonstruksionisme, pendidikan seharusnya menjadi alat untuk menciptakan perubahan sosial dan mengurangi ketidakadilan yang ada di masyarakat. Ketimpangan akses teknologi menunjukkan bahwa belum semua peserta didik memperoleh kesempatan yang sama. Oleh karena itu, lembaga pendidikan dan pemerintah perlu menyediakan fasilitas serta dukungan yang lebih menata agar setiap mahasiswa dapat memperoleh hak pendidikan yang sama. Selain itu, menurut progresivisme, proses belajar harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik untuk berkembang sesuai potensinya. Ketika akses terhadap sesama pelajar berbeda, maka tujuan pendidikan yang adil dan demokratis menjadi sulit tercapai. Dan pertanyaan yang terakhir, yaitu yang ketiga. Menurut saya, filsafat pendidikan masih sangat relevan di era digital dan kecerdasan buatan atau AI. Teknologi memang dapat membantu proses pembelajaran menjadi lebih mudah, lebih cepat, tetapi teknologi tidak dapat menggantikan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi tujuan dalam sebuah pendidikan. Filsafat pendidikan berperan sebagai dasar dalam menentukan tujuan, nilai, dan arah penggunaan teknologi dalam pembelajaran. AI dapat memberikan informasi dengan cepat, tetapi manusia tetap memerlukan kemampuan berpikir kritis, etika, dan kreativitas dalam kebijaksanaan untuk menilai informasi tersebut. Tanpa landasan filsafat, pendidikan beresiko hanya menghasilkan individu yang cerdas secara teknologi tetapi kurang memiliki karakter dan tanggung jawab sosial. Pandangan ini sesuai dengan pemikiran John Dewey yang menekankan bahwa pendidikan harus mempersiapkan manusia untuk menghadapi perubahan dalam masyarakat. Di era AI, pendidikan tidak cukup hanya mengajarkan penggunaan teknologi, tetapi juga mengajarkan cara